Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu. Di video kali ini kita akan kembali membahas contoh-contoh soal. Di kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN kelas 10, SMA, MA maupun SMK. Bagi kalian anak-anak kelas 10 bisa kalian simak dan pelajari video ini untuk persiapan kalian dalam menghadapi ujian kenaikan kelas atau UKK. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe dan like, share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Negara Indonesia merupakan negara memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut, kecuali A. Dasar negara Pancasila, B. Alat komunikasi, C. Bahasa Indonesia, D. Lambang negara burung Garuda, E. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Alat komunikasi. Soal nomor 2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Pemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya A. Besarnya jumlah penduduk Indonesia, B. Strategisnya wilayah Indonesia, C. Banyaknya suku, agama, ras, dan budaya, D. Luasnya wilayah negara Indonesia, E. Banyaknya pulau di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. Soal nomor 3. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Kata nasional di sini mempunyai arti A. Kebangsaan, B. Kesadaran, C. Pembaruan, D. Kesatuan, E. Persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kebangsaan. Soal nomor 4. Integrasi nasional dikatakan penting karena negara Indonesia merupakan negara yang heterogen dalam berbagai aspek, kecuali A. Suku, B. Agama, C. Budaya, D. Adat istiadat, E. Ideologi negara. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ideologi negara. Soal nomor 5. Berikut yang bukan merupakan contoh wujud integrasi nasional adalah A. Sikap toleransi antar umat beragama, B. Diadakan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, C. Sikap saling menonjolkan budaya daerah dengan merendahkan budaya daerah lain, D. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, E. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta. Jawaban yang paling tepat adalah C.
sikap saling menonjolkan budaya daerah dengan merendahkan budaya daerah lain. Soal nomor 6. Yang merupakan salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah A. Penggunaan bahasa Indonesia. B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, Pancasila. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. E. Adanya jiwa solidaritas, toleransi, dan semangat gotong royong. Jawaban yang paling tepat adalah D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Soal nomor 7. Berikut yang bukan termasuk faktor pendorong integrasi nasional adalah A. Wilayah negara yang begitu luas. B. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. C. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. D. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. E. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jawaban yang paling tepat adalah A. Wilayah negara yang begitu luas. Soal nomor 8. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila A. Semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah. B. Para pemimpin kurang akomodatif dan responsif. C. Ada toleransi antar anggota masyarakat. D. Pendapatan per kapita rendah dan banyak pengangguran. E. Moral masyarakat tidak berdasarkan agama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah. Soal nomor 9. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Terciptanya sifat kedaerahan. B. Terpenuhinya seluruh aspirasi rakyat. C. Tercapainya tujuan negara. D. Terwujudnya kesejahteraan rakyat. E. Terjaminnya semua kebutuhan negara. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tercapainya tujuan negara. Soal nomor 10. Berikut yang termasuk sikap yang harus dihindari dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Jiwa patriotik. B. Cinta tanah air dan bangsa. C. Bangga sebagai bangsa yang bertanah Indonesia. D. Menonjolkan suku, agama, dan ras masing-masing. E. Mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menonjolkan suku, agama, dan ras masing-masing.
Soal nomor 11. Berikut yang bukan termasuk strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa adalah: A. Meningkatkan ketahanan rakyat. B. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. C. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. D. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. E. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan bentuk tantangan bangsa Indonesia secara eksternal yang bisa mengakibatkan disintegrasi nasional sebagai berikut. A. Konflik SARA. B. Gerakan separatis. C. Aksi terorisme. D. Pelanggaran perbatasan. E. Ancaman non-militer. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pelanggaran perbatasan. Soal nomor 13. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari A. Bela negara. B. Nasionalisme. C. Patriotisme. D. Cinta tanah air. E. Rela berkorban. Jawaban yang paling tepat adalah A. Bela negara. Soal nomor 14. Bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara di lingkungan masyarakat adalah A. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. B. Menjaga keamanan lingkungan. C. Menjaga kelestarian tanah air Indonesia. D. Menanggulangi bahaya narkoba. E. Mengikuti upacara bendera. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga keamanan lingkungan. Soal nomor 15. Warga negara melakukan upaya pembelaan negara dengan tujuan sebagai berikut, kecuali A. Menjaga keutuhan wilayah negara. B. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. C. Mendapat tanda kehormatan dari negara. D. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. E. Menjaga kelangsungan hidup bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendapat tanda kehormatan dari negara. Soal nomor 16. Berikut ini yang bukan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara adalah A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C.
Pengabdian sebagai prajurit. D. Pengabdian sesuai profesi. E. Cita-cita sebagai TNI. Jawaban yang paling tepat adalah E. Cita-cita sebagai TNI. Soal nomor 17. Ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa adalah pengertian dari ancaman A. Militer, B. Non-militer, C. Sabotase, D. Agresi, E. Invasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Non-militer. Soal nomor 18. Berikut yang bukan merupakan ancaman integrasi nasional dari bangsa Indonesia adalah A. Disintegrasi bangsa, B. Keresahan sosial, C. Keinginan untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi, D. Demokratis, E. Makar terhadap pemerintah yang sah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Demokratis. Soal nomor 19. Ancaman militer yang dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa disebut A. Spionase, B. Blokade, C. Sabotase, D. Agresi, E. Bombardemen. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sabotase. Soal nomor 20. Gerakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri disebut gerakan A. Militer, B. Mobilitas, C. Teroris, D. Separatis, E. Anarkis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Separatis. Soal nomor 21. Ancaman militer yang merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara disebut A. Spionase, B. Sabotase, C. Blokade, D. Agresi, E. Invasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Spionase. Soal nomor 22. Berikut ini yang termasuk dalam ancaman militer adalah A. Pelanggaran wilayah, B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, C. Perusak lingkungan, D. Kemiskinan, E. Kriminalitas. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pelanggaran wilayah.
Soal nomor 23. Contoh ancaman dari dalam diri sendiri yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa adalah: A. Rasa cinta pada tanah air. B. Kesukuan yang kuat. C. Nasionalisme yang tinggi. D. Persaudaraan yang erat. E. Suka menonjolkan keunggulan dari suku masing-masing. Jawaban yang paling tepat adalah E. Suka menonjolkan keunggulan dari suku masing-masing. Soal nomor 24. Setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap salah satu pulau di Indonesia menjadi tanggung jawab A. Pemerintah Indonesia. B. Seluruh rakyat Indonesia. C. Kamra dan Wanra. D. Kepolisian Republik Indonesia. E. Tentara Negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemerintah Indonesia. Soal nomor 25. Untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri, bangsa Indonesia dapat melakukan upaya A. Menembak mati semua pelaku kejahatan. B. Meningkatkan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri warga negara Indonesia. C. Membangun benteng pertahanan negara. D. Menghukum berat para pemberontak. E. Mewajibkan seluruh rakyat untuk ikut militer. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri warga negara Indonesia. Demikian tadi beberapa contoh soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.